Oke, baik. Jadi pada hari ini saya bersama, saya bilangnya Bapak Uskup atau masih Pak Terbudi sih? Pak Terbudi. Iya, jadi Pak Terbudi Kleden, Uskup terpilih Uskupan Agung NB. Oke, Pak Uskup. Tentu kita mulai dari pertanyaan yang mungkin mendasar dulu, Pak Terbudi. Sesungguhnya apa perasaan dominan ketika Pak Ter mendengar bahwa mendapat tugas baru sebagai seorang uskup agung? Ya, selamat Maritio. Ya. Saya juga sampaikan terima kasih karena sejak tanggal pengumuman kami meminta untuk wawancara, tapi sekarang kita bisa buat dan tersebar. Ya, perasaan dominan waktu itu adalah saya masa kecil ya. Saya masa kecil karena saya tahu mana kelemahan saya di hadapan tugas yang mulia dan tanggung jawab yang besar ini. Saya merasa kecil. Juga perasaan lain waktu itu kami SPD sedang pada tahap terakhir persiapan menjalankan kapitel kami, dan saya merasa terkejut karena kapitel general itu satu kesempatan yang sangat penting sebuah sekret religius ya, untuk melihat apa yang terjadi 6 tahun sebelumnya, lalu merancang apa yang tidak dibuat 6 tahun ke depan, lalu memilih pemimpin. Lalu justru ketika pada saat itu saya diminta untuk menerima tugas yang baru ini, satu kejutan, tapi saya kemudian merasa lebih ringan untuk mengatakannya ketika ada jaminan dari Vatikan bahwa saya diberikan izin untuk tetap memimpin serikat sampai akhir kapitel, memimpin seluruh kapitel sampai selesai kapitel, baru saya menyelesaikan tugas itu. Ini yang membantu saya juga mengatakan. Berarti memang ada pengertian juga lah istilah dari paus atau mungkin siapapun yang mengatur itu bahwa Pak Ter masih memiliki sebuah tugas yang mungkin harus diselesaikan dalam waktu-waktu dekat. Nah, lalu mungkin hampir sama dengan beberapa bapak-bapak uskup yang terpilih lainnya ya, mereka merasa bahwa ini tugas yang sulit untuk ditolak tapi juga sulit untuk kita menerima ya, karena tugas dan tanggung jawab yang besar. Nah, tapi apa yang menjadi apa hal yang mendorong Bapak Pak Ter untuk saya yakin saya bisa, atau mungkin meskipun saya merasa diri saya kecil tapi saya harus tetap mengemban tugas ini gitu. Pertama, saya sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang terbaptis dan dengan baptisan kita semua menerima penugasan dan juga kemampuan untuk menjadi misionaris, artinya menyerahkan diri kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh gereja. Apalagi saya seorang imam, biarawan misionaris, pemberian diri yang dasar ini itu mendorong saya untuk mengatakan pada tahap tertentu hal ini yang diminta dari kamu, dan sekarang yang diminta dari kamu adalah tugas seperti ini untuk menjadi uskup Agung NB. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga yakin bahwa saya ke NB sebagai saudara, berjalan bersama saudara-saudari saya di sana, umat, para petugas pastoral, para imam, biarawan, biarawati. Saya ke sana sebagai saudara dan saya merasa bahwa persaudaraan itu yang juga dimiliki oleh teman-teman di sana, saudara-saudara di sana untuk menerima saya. Ini yang menjadi kekuatan utama saya untuk mengatakan sebuah penugasan yang diberikan oleh gereja sebagai seorang iman, kita mengatakan kesediaan dasar kita, lalu juga ada kesadaran bahwa saya pergi kepada saudara-saudari saya. Atas rasa mungkin persaudaraan tersebutlah maka Bapak Uskup dengan mungkin hati yang tulus juga menerima tugas ini. Lalu begini Bapak Uskup, kalau kita melihat dari sisi latar belakang atau background, istilahnya background penugasan Bapak Uskup sebelumnya adalah seorang Pater Jenderal, jadi yang menaungi seluruh biarawan SWD Serikat Sabda Allah yang ada di dunia bahkan. Nah, sempat ada perasaan berbeda kah? Karena kan penugasannya
di latar belakang cukup berbeda ya. Di satu sisi memimpin serikat, di satu sisi memimpin umat kurang lebih 600.000 lebih umat dengan gayanya yang berbeda mungkin. Apakah yang Bapak Uskup rasa bahwa nanti saya akan menghadapi seperti ini, seperti itu, seperti apa? Iya, pasti ada perbedaan itu saya yakin, dan saya juga dengar dari sharing banyak teman yang lain bahwa ada perbedaan, tapi tetap yang menjadi hal yang sama dalam kedua tugas ini adalah bahwa sebagai pemimpin kita ditantang untuk pertama-tama menjadi animator yang baik, memberikan animasi, inspirasi teman-teman umat yang berjalan bersama, supaya betul menunjukkan komitmennya sebagai orang yang dipanggil Tuhan, yang diberikan kemampuan oleh Tuhan sebagai orang terbaik, sebagai warga Indonesia untuk menjadi saksi di tengah dunia yang sekarang. Juga tugas yang lain adalah untuk mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang ada, berbagai komunitas yang ada perlu dikoordinir. Itu juga dalam tugas sebagai pemimpin tarekat, itu juga menjadi tugas seorang uskup. Lalu yang ketiga adalah soal administrasi kan, bagaimana kita melaksanakan tugas administrasi berdasarkan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang ada. Tentu saja sebagai uskup ada tugas-tugas spesifik yang memutuskan, mengajar, dan memimpin. Tapi selain yang khusus ada juga hal yang sama yang juga dibuat oleh seorang pemimpin religius, seorang pemimpin serikat religius. Berarti secara garis besar Bapak Uskup mengartikan diri sebagai seorang animator. Ya, itu saya kira yang paling mendasar ya. Paling mendasar. Kita semua sudah menerima martabat sebagai orang, sebagai putra-putri Allah, dan diberikan kemampuan untuk memberikan kesaksian di tengah dunia. Sekarang tugas pemimpin pada setiap level, bukan hanya seorang uskup, tapi tugas pemimpin dalam gereja pada setiap level adalah terutama memberikan animasi, menginspirasi orang, mendorong orang, menguatkan orang untuk berkanjang dalam usaha yang terus-menerus untuk memberikan kesaksian itu. Nah, beberapa waktu lalu juga saya sempat mendapat beberapa video Bapak Uskup, Pater ketika Pater berpamitan di rumah induk dia di Roma ya. Apa perasaan Pater ketika harus meninggalkan tempat tugas yang mungkin selama ini sudah seperti saudara sendiri di sana, atau mungkin selama ini sudah merasa satu, tapi ternyata karena adanya tugas yang lebih besar maka harus berpamitan, meninggalkan dan berpisah dengan mereka? Saya 12 tahun di Roma, 6 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan Umum, lalu 6 tahun terakhir sebagai pemimpin umum. Tentu ini akumulasi waktu yang juga membekas dalam hati saya. Ada teman-teman, ada relasi yang saya bangun, yang menguatkan saya. Tapi pada dasarnya sebagai seorang misionaris, itu saya harus memiliki kesediaan untuk kapan saja pindah beranjak dari tempat-tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan serikat. Dan saya juga merasa bahwa setelah 12 tahun di Roma sudah waktunya untuk ke tempat yang lain, penugasan atau oleh serikat atau oleh gereja dalam hal ini Paus seperti saya ini. Perasaan berat, sedih ada, tapi juga keyakinan bahwa sebagai misionaris kita ini berziarah, berjalan pindah dari tempat ke tempat yang lain, tapi inti pesan yang sama itu kita katakan, yaitu tentang kabar Tuhan yang datang menjadi saudara kita, menguatkan kita sebagai saudara, dan memberikan kita anugerah supaya kita memelihara kasih persaudaraan di antara kita. Intinya kan lebih kepada kasih persaudaraan yang tetap akan kita tumbuhkan, meskipun mungkin kalau Bapak Uskup bilang di tempatnya dimanapun mungkin tetap akan sama. Tentu saja dengan konteks yang berbeda, butuh cara yang berbeda, tapi
saya yakin inti itu sama, Ya. pesan itu sama. Ya, oke. Nah, kalau kita melihat yang seperti yang saya sudah pernah tanyakan pada Bapak Uskup juga hari lalu, misi yang akan Bapak Uskup bawa di Keuskupan Agung ND ini seperti apa? Karena kalau misalnya kita melihat Bapak Uskup, misalnya Monsinyur Longinus, Uskup Agung ND yang terdahulu, dia punya misi, tapi untuk mungkin kita bilang pada zamannya. Gitu. Monsinyur Sensi juga punya misi untuk pada zamannya, karena semua ditabikan di waktu yang sangat berjauhan, berjarak sangat jauh gitu ya. Kira-kira bagaimana misi Pater dalam hal ini? Ya, mungkin perlu disadari bahwa menjadi uskup itu bukan sesuatu yang kita lamar ya. Ya, betul. Kita tidak melamar untuk mendapat tugas itu. Ya. Karena itu persiapan dengan segala macam Ya. visi, misi, strategi segala macam itu belum ada seperti mungkin pada tugas yang lain ketika orang harus melamar atau orang harus memperjuangkan itu untuk mendapatkannya. Saya sikap dasar saya adalah saya pergi untuk belajar, untuk mendengar dan mengatur. Mungkin yang utama untuk saya adalah mengatur diri saya supaya saya bisa menjadi saudara yang baik, yang bisa mendengar dan harap saya bisa mengasihi semua yang ada di ND, di Keuskupan Agung ND, dan harap saya juga diterima sebagai saudara di sana. Ya. Mungkin dari tadi awal Bapak Uskup banyak menyinggung tentang kasih persaudaraan. Nah, ini mungkin juga berhubungan dengan moto pastoral, moto pelayanan yang Bapak Uskup pilih, yaitu Caritas Fraternitas Manet in Vobis, atau peliharalah kasih persaudaraan. Apa yang membuat Bapak Uskup memilih moto ini? Dari banyaknya moto-moto yang ada begitu, atau semangat pelayanan yang ada, kenapa Bapak Uskup memilih moto ini? Karena saya yakin bahwa itulah hakikat gereja. Satu persekutuan persaudaraan yang diikat oleh kasih, yang perlu kita pelihara, dan itu juga adalah perutusan misi dari gereja dalam dunia, terutama dunia yang sekarang yang terancam oleh banyak sekali perpecahan. Bagaimana gereja bersama dengan agama-agama yang lain mempromosikan persaudaraan, terutama dengan contoh hidup sendiri. Jadi bagaimana dalam gereja kita melihara persaudaraan sehingga kita dapat menjadi promotor kasih persaudaraan itu di tengah dunia yang sekarang. Dan kasih persaudaraan itu lintas batas sifatnya dengan saudara-saudari beragama lain, juga dengan alam semesta yang kita lihat sebagai saudari kita, terutama kita ingat mulai Santo Fransiskus dan sekarang lagi oleh Paus Fransiskus. Bagaimana kasih persaudaraan lintas itu juga dengan alam kita rangkul sebagai saudara kita hargai, kita hormati, kita kasihi sebagai saudara kita. Itu yang menjadi sumber ilham yang mendorong saya untuk memilih moto itu sebagai moto tabisan, moto kepimpinan saya sebagai uskup. Oke, berarti kasih persaudaraan Bapak Uskup ini dapat membawa mungkin pelayanan Bapak Uskup, kegembiraan Bapak Uskup, dan juga terutama yang tadi Bapak Uskup sampaikan dalam hal lingkungan hidup, lalu juga kasih cinta terhadap sesama, mungkin seperti itu. Nah, salah satu elemen yang penting juga Bapak Uskup dalam proses kita menggereja saat ini adalah kaum mudanya. Nah, apakah Bapak Uskup memiliki harapan atau mungkin bayangan ke depannya? Sepertinya orang muda Katolik yang ada di Keuskupan Agung ND itu harus bergerak seperti apa, atau mungkin harus seperti apa gitu. Orang muda itu kan masa sekarang dan masa depan. Betul. Dari gereja, juga dari masyarakat, dari bangsa. Dan saya yakin bahwa di Keuskupan Agung ND, sebuah keuskupan dengan sejarah yang panjang dan struktur yang bagus, sudah punya banyak kegiatan, banyak pengalaman dalam kaitan dengan kerasulan bersama dan di antara kaum muda. Saya ke sana untuk lihat, dengar apa yang sudah terjadi, dan bersama dengan teman-teman di sana saya mencoba untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditambahkan supaya orang-orang muda itu sungguh sadar bahwa
dia mempunyai kontribusi yang besar, dia mempunyai tempat yang ada dalam gereja, tempat khusus, tempat istimewa dalam gereja. Perasaan itu bahwa dia menjadi bagian dari komunitas gereja, dan dia bukan hanya punya tempat, tapi bahwa dia juga diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berkontribusi. Kita ciptakan, saya kira penting menciptakan tempat, memberikan tempat itu supaya orang muda dengan kreativitasnya, dengan semangat mudanya bisa berkontribusi demi kehidupan gereja sebagai sebuah persekutuan persaudaraan untuk berikan kesaksian tentang persaudaraan. Seperti yang tadi Bapak Uskup katakan juga mungkin ya, bahwa kembali lagi ya kepada kasih persaudaraan itu mungkin menjadi akar dari segala hal yang kita jalani ya. Nah, mungkin Bapak Uskup kan juga diumumkan kapan Bapak Uskup? Tanggal 25 Mei. 25 Mei ya. Nah, begini Bapak Uskup, ini ada pertanyaan yang juga muncul mungkin dari kalangan umat atau rekan-rekan yang lain mungkin yang tidak bisa bertanya langsung. Nah, mungkin saya wakilkan. Banyak yang bertanya seperti ini Bapak Uskup. Dikala Keuskupan Agung ND tadi Bapak Uskup bilang Keuskupan Agung Keuskupan yang besar dan juga memiliki sejarah yang panjang. Nah, mungkin ini ada hubungan juga Bapak Uskup. Kita tahu ya bahwa masa tahta kosong itu dimulai sekitar bulan Desember lah, pada saat almarhum meninggal. Nah, sempat kaget nggak Bapak Uskup? Dari bulan Desember tiba-tiba di bulan Mei langsung ternyata sudah maksudnya Sri Paus ternyata sudah memutuskan siapakah yang akan menggantikan. Sempat ada perasaan kaget nggak gitu, karena umat-umat juga sebenarnya kaget. Saya juga kaget sekali. Saya kaget cepat dan juga kagetnya kedua aku saya. Betul. Kaget. Terakhir Bapak Uskup. Terakhir, saya mau ada sedikit pertanyaan spontan gitu. Mungkin Bapak Uskup bisa jawab spontan saja. Satu kata untuk Keuskupan Agung ND. Persaudaraan. Satu kata untuk Monsignor Donatus Jagung. Pemimpin yang tegas. Satu kata untuk Monsignor Longinus. Pembicara yang baik. Satu kata untuk Monsignor Sensi. Orang yang menjadi sahabat untuk semua. Terakhir, satu kata untuk Serikat Sabda Allah. Keluarga yang membesarkan saya. Baik Bapak Uskup, terima kasih banyak. Saya harap mungkin apa yang Bapak Uskup sampaikan, apa yang Bapak Uskup ceritakan, apa yang Bapak Uskup sharingkan bisa menjadi bayangan lah bagi umat mungkin atau rekan-rekan muda yang nantinya akan Bapak Uskup pimpin. Saya juga mohon maaf tadi masih ada belibet-belibet antara Bapak Uskup atau Pater. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pater. Bapak Uskup, sedikit ucapan terima kasih berupa rosario. Terima kasih banyak Bapak Uskup. Harap diterima dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Uskup. Ya, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak, Bapak. Ya.